Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah era yang bernama era reformasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Mahfuzi dari kelas 12 IPA 3. Ya, langsung saja. Latar belakang terjadinya era reformasi yaitu mundurnya Presiden Soeharto, dilatar belakangi krisis moneter sejak 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pun mendapat banyak tekanan politik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Sedangkan dari dalam negeri, terjadinya gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Tujuan era reformasi. Gerakan atau era reformasi menjadi peristiwa bersejarah di Indonesia karena mampu menuntaskan rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun sejak 1966. Maksud dan tujuan diadakannya reformasi adalah 1. Menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997. Yang kedua, menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. Yang ketiga, menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan, atau yang disebut dengan buying time. Dampak dari era reformasi ini yaitu kebebasan menyampaikan pendapat. Setelah reformasi, orang-orang bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Presiden B.J. Habibie memberikan ruang bagi siapapun yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat umum maupun untuk rasa atau demonstrasi. Hal ini dilakukan karena mengacu dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lalu, masalah duifungsi ABRI. Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di perwakilan rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap, yaitu dari yang tadinya berjumlah 75 orang menjadi 38 orang. Dahulu ABRI terdiri dari 4 angkatan, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian RI. Namun sejak tanggal 5 Mei 1999, Polri telah memisahkan diri dari ABRI dan terganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI juga berubah menjadi TNI. Reformasi bidang hukum. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, dilakukan reformasi di bidang hukum, di mana reformasi hukum ini disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tindakan B.J. Habibie terkait reformasi hukum ini pun disambut dengan baik oleh masyarakat luas, karena reformasi hukum ini mengarah kepada tatanan yang diharapkan masyarakat. Selama masa Orde Baru, karakter hukum yang berlaku di Indonesia cenderung bersifat konservatif, ortodoks, dan elitis. Hukum ortodoks sendiri merupakan hukum bersifat tertutup, sehingga masyarakat tidak memiliki peran sama sekali di dalamnya. Hukum pada masa Orde Baru ini pun kemudian dianggap sebagai bentuk hukum yang mengebiri hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum di era Orde Baru tidak lagi diterapkan pada masa reformasi, karena di era ini B.J. Habibie ingin menciptakan hukum yang dapat menjamin keamanan perlindungan HAM.
demonstrasi yang terjadi pada era reformasi yaitu salah satunya tragedi Trisakti, insiden berdarah di Medan 1998, tragedi Gejayan atau tragedi Yogyakarta, tragedi penjarahan dan cara jelang reformasi 1998. Ya, mungkin sekian presentasi saya mengenai era reformasi. Jika masih ada yang kurang dan masih banyak yang salah, saya minta maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.